Assalamualaikum anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustazah Putri. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 2, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Simak baik-baik ya. Anak-anak, sekarang kita mulai belajar pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, Ustazah memiliki pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Ada yang tahu? Ya, pertumbuhan adalah suatu proses yang dialami oleh manusia dengan adanya penambahan ukuran tinggi badan dan penambahan jumlah sel yang sifatnya tidak dapat kembali seperti semula. Dan apa yang dimaksud dengan perkembangan? Perkembangan adalah proses perubahan dan kemantapan atau kematangan yang dilalui sepanjang rentang kehidupan manusia. Contoh pertumbuhan pada manusia adalah bertambah tinggi badannya, bertambah jumlah giginya, dan bertambah panjang rambutnya. Contoh perkembangan pada manusia adalah bayi bisa merangkak, bisa berjalan, bisa berbicara. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah makanan bergizi, olahraga, istirahat yang cukup, dan rekreasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah makanan bergizi. Anak-anak, apa itu makanan bergizi? Ada yang tahu? Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Tujuan dari mengkonsumsi makanan tersebut adalah agar badan kita tetap sehat, tumbuh, dan berkembang dengan baik. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. Makanan pokok atau makanan utama, misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu, mengandung karbohidrat. Lauk pauk, misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi, mengandung protein. Sayur-sayuran, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis, mengandung vitamin. Buah-buahan, misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu, mengandung vitamin. Susu, misalnya susu sapi dan susu kambing, mengandung protein dan vitamin. Anak-anak, kita sekarang mulai pelajaran SBDP. Gerak kuat dan lemah dalam tari. Gerak kuat adalah gerak yang membutuhkan banyak tenaga untuk mengekspresikan tari tersebut. Contoh gerak dengan tenaga kuat meliputi gerakan mengangkat kaki kanan dan kaki berjinjit. Gerak lemah adalah gerak yang dibawakan dengan pelan dan lemah lembut. Contoh gerak dengan tenaga ringan atau lemah meliputi melambaikan kedua tangan ke samping kanan dan kiri badan, gerak memutar badan ke samping kanan. Gerak kuat dan lemah juga dapat diperoleh dengan meniru aktivitas manusia sehari-hari seperti bekerja, berkebun, dan bermain. Gerak meniru mengangkat barang dilakukan dengan tenaga kuat, sedangkan gerak meniru permainan dilakukan dengan gerakan lemah. Anak-anak, contoh gerak meniru aktivitas sehari-hari seperti gerak menjemur pakaian dan gerak menyapu. Contoh gerak meniru permainan seperti gerak bermain ular tangga.
Bisakah kalian mempraktekkan gerakan-gerakan tersebut? Nanti praktekkan di rumah ya. Nah, sekarang kita mulai pelajaran PKN. Apa itu keberagaman? Keberagaman adalah perbedaan. Contoh keberagaman atau perbedaan di sekolah yaitu perbedaan kegemaran, misalnya bermain boneka, bermain kelereng, atau membaca buku. Perbedaan makanan kesukaan, misalnya telur, sayur, atau buah. Perbedaan olahraga kesukaan, misalnya sepak bola, bulu tangkis, atau kasti. Perbedaan cita-cita, misalnya menjadi dokter, guru, atau polisi. Anak-anak, apakah di rumah kalian juga memiliki keberagaman? Anak-anak, dengan adanya keberagaman, kita harus saling menghargai. Menghargai keberagaman salah satu pengamalan sila kedua Pancasila yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Anak-anak, mengapa kita harus menghargai keberagaman? Karena agar tidak terjadi perpecahan atau pertengkaran. Manfaat menghargai keberagaman adalah agar tercipta rasa persatuan dan agar tercipta hidup rukun. Anak-anak, marilah kita saling menghargai sesama. Walaupun kita beda suku, agama, kesukaan, tetapi kita harus tetap saling menghormati, menyayangi, agar kita selalu hidup rukun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, selesai sudah pembahasan kita materi tema 1 subtema 2. Apabila kalian belum paham, silakan ditanyakan pada pembahasan nanti. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.